Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri. Materi ini adalah merupakan materi matematika wajib kelas 11. Standar kompetensi dari materi adalah memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matrik berordo 2x2 dan penerapannya dalam transformasi dan komposisi transformasi geometri. Indikator dari materi ini adalah menyebutkan contoh translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Menemukan sifat-sifat translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi berdasarkan pengamatan pada masalah konseptual dengan pengamatan objek pada bidang koordinat. Menemukan konsep translasi dengan kaitannya dengan konsep matriks, menemukan konsep refleksi terhadap titik 0,0 dengan kaitannya dengan konsep matriks, menemukan konsep refleksi terhadap sumbu X dengan kaitannya dengan konsep matriks, menemukan konsep refleksi terhadap sumbu Y dengan kaitannya dengan konsep matriks, menemukan konsep refleksi terhadap Y sama dengan X dengan kaitannya dengan konsep matriks, menemukan konsep refleksi terhadap Y sama dengan X dengan kaitannya dengan konsep matriks, menemukan konsep rotasi pada suatu sudut dan pusat 0,0 dengan kaitannya dengan konsep matriks, menemukan konsep rotasi pada suatu sudut dan pusat P, Q dengan kaitannya dengan konsep matriks, menemukan konsep dilatasi pada faktor skala dan pusat 0,0 dengan kaitannya dengan konsep matriks, menemukan konsep dilatasi pada faktor skala dan pusat P, Q dengan kaitannya dengan konsep matriks, membandingkan keempat jenis transformasi dengan menyebutkan perbedaannya, menemukan konsep komposisi transformasi yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Jadi transformasi ini kalau dapat kita simpulkan, kita belajar mengenai translasi atau disebut juga pergeseran, refleksi disebut juga pencerminan, rotasi disebut juga perputaran, dilatasi disebut juga perkalian, transformasi geometri. Apa yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai translasi atau pergeseran. Apa itu translasi? Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Pada translasi digunakan pendekatan koordinat. Jika translasi T A dengan matriks kolomnya AB memetakan titik B, X, Y ke P aksen, ini adalah persamaan titik bayangannya X aksen, Y aksen. Maka X aksen itu sendiri adalah X tambah A dan Y aksen itu sendiri adalah Y tambah B yang ditulis dalam bentuk matriks atau identik dengan vektor pada pembahasan sebelumnya pada saat kalian kelas 10. Jadi X aksen Y aksen itu adalah XY, jadi ini adalah titik awalnya, yang ini adalah translasinya. Jadi X, Y ini adalah titik awal, titik yang sebelum ditranslasikan. AB adalah translasinya atau perpindahannya. AB ini sendiri mirip dengan vektor, yaitu sesuai dengan arahnya. Kalau dia ke kanan positif, kalau ke kiri dia negatif. Jadi kalau yang ini, yang di atas ini adalah menentukan arah kanan dan kiri, yang di bawah itu adalah menentukan arah atas bawah atau sumbu Y. Yang A adalah sumbu X, yang B adalah sumbu Y. Jadi yang ini atas bawah, untuk yang A atas, yang kanan kiri, yang B adalah atas dan bawah. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah dia negatif. Misalkan kita punya titik X, Y, maka jika ditranslasikan AB, bayangannya adalah X tambah A atau YB. Contohnya kita jika punya titik 2,3,
Jika ditranslasikan dengan translasi 35, maka hasil bayangannya adalah cukup kita menjumlahkannya. Menjumlahkan kedua-duanya yaitu 23 ditambah 35 sehingga bayangannya adalah 5,8. 42 jika ditranslasikan dengan 34, maka di situ adalah dengan 4 tambah 3, 2 tambah 4 jadi yang X sama yang di atas, sama X yang 2 sama yang di bawah, jadi yang sumbu Y. Ini sejenis ya. 6,2A ditranslasikan 17 jadi 1 ke kanan, 7 ke atas. Ya, diperoleh bayangannya adalah 7,7. Ini sama. Yang itu jika dia translasi titik. Misalkan kita punya permasalahan lain, diketahui segitiga OAB dengan koordinat titik O 0,0 dan A 3,0 dan B-nya 3,5. Bagaimana cara kita menentukan koordinat bayangan segitiga OAB tersebut bila ditranslasikan oleh T-nya 1,3? Sini dia 0,0-nya ditranslasikan 1,3. Jadi setiap titik kita translasikan sendiri. Jadi 0,0 ditranslasikan diperoleh 1,3. Ini O aksen. Untuk 3,0 ditranslasikan 1,3 diperoleh dia bayangannya adalah 4,3. 3,5 ditranslasikan terhadap 1,3 dia bayangannya adalah 4,8. Misalkan kita punya persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Jika ditranslasikan oleh T negatif 1,3, maka bagaimana cara kita mentranslasikannya? Karena translasi T itu negatif 1,3, maka X aksen kita tuliskan dengan bentuk ini. X aksen adalah X dikurangi 1, berarti X itu sendiri adalah X aksen tambah 1. Y aksen sama dengan Y tambah 3. Y sama dengan Y aksen dikurangi 3. Persamaan 1 dan 2 disubstitusikan ke persamaan asal, sehingga diperoleh ini X kuadrat disubstitusikan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Jadi X-nya diganti oleh X aksen ditambah 1. Jadi X tambah 1 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 25. Jadi bayangannya adalah X tambah 1 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 25. Misalkan kita punya titik 1,-5. Ini adalah peta titik 1,-5 adalah 7,8. Jadi titik ini ditranslasikan diperoleh bayangannya 7,8. Bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 oleh translasi tersebut. Jadi kita mencari bayangan kurva ini oleh translasi ini. Jadi translasinya ini kita cari dulu. Misalkan translasi tersebut adalah A, B, berarti bayangan titik 1, -5 oleh translasi T adalah 1, A di negatif 5 ditambah B sama dengan 7, negatif 8. Jadi 1 tambah A sama dengan 7, jadi A-nya sama dengan 6, negatif 5 ditambah B sama dengan negatif 8, berarti B-nya sama dengan negatif 3. Negatif 3 diperoleh negatif 8, ini pindah ke ruas kanan menjadi ditambah, berarti negatif 8 ditambah 5. A sama dengan 6 dan B sama dengan negatif 3, sehingga translasinya adalah 6, negatif 3. Di sini kita mencari bayangan kurva oleh translasi ini, berarti X aksen sama dengan X ditambah 6, X sama dengan, jadi ini pindah ruas, negatif 6 pindah ruas ke ruas kiri menjadi negatif dikurangi 6. Y aksen sama dengan Y dikurangi 3, berarti Y sama dengan Y aksen ditambah 3. Ini kurang tepat ya. Nah, hasilnya di situ disubstitusi ke Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12. Tadi persamaannya adalah
Y sama dengan 4, X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12. Y yang di sini diganti posisi oleh Y aksen ditambah 3. X yang ini diganti posisi oleh X aksen dikurangi 6. Jadi, X aksen dikurangi 6 kuadrat ditambah 4 kali X aksen dikurangi 6. Jadi, X-nya ini diganti X aksen dikurangi 6 dikurangi 12. Sehingga diperoleh ini dikuadratkan menjadi X kuadrat, X aksen kuadrat dikurangi 12, X aksen ditambah 36. Diuraikan sehingga diperoleh Y aksen sama dengan X aksen kuadrat dikurangi 8, X aksen dikurangi 3. Sehingga bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 8, X dikurangi 3. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum.